Kita hidup berbangsa setanah air, kemudian kita hidup satu naungan Ibu Pertiwi. Mari kita jaga kerukunan dalam kehidupan ini. Kita saling tolong-menolong untuk membangun bangsa kita agar tumbuh menjadi bangsa yang maju, modern, terlibat dalam kehidupan dunia yang elegan. Namun kami bermohon maaf karena dalam bangsa ini ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan membangun bangsa, bukan tujuan membangun akhirat. Dalam hal kehidupan beragama, kami belum bisa mengucapkan ucapan selamat karena di wilayah itu kita beda keyakinan. Ketidakmampuan kami mengucapkan selamat bukan berarti hubungan kebangsaan kita pun harus kemudian menjadi tumbuh sifat negatif, tumbuh sifat saling membenci. Tidak, ini bagian ranah keyakinan kita saja. Kami mohon maaf tidak bisa mengucapkan selamat, tapi kami menyayangi Anda. Kita mau membangun bangsa, dan bila pun ada urusan-urusan kehidupan yang bisa kami bantu, bukan urusan ibadah, maka kita mari terlibat sama-sama. Malam hari ini, malam paling banyaknya maksiat umat Nabi Muhammad. Kita tidak akan menentang, menyalahkan orang-orang yang non-muslim karena memang hari raya mereka. Tapi justru hari raya ini lebih banyak diramaikan oleh muslimin, umat Nabi Muhammad, menghancurkan hati Muhammad. Kalau di masa dahulu Rasul bersujud ditimpahi kotoran onta oleh Quraisy, masa sekarang umat melemparkan kotoran dosa ke wajah Muhammad. Siapa yang akan mensyafaati para pendosa ini kalau bukan Sayyidina Muhammad? Apakah haram hukumnya jika kita ikut meramaikan malam tahun baru Masehi, sedangkan malam tahun baru Islam saja tidak ada? Apalagi malam tahun baru Masehi, gitu kan? Coba ikhwah, ada yang punya riwayat satu aja. Nabi SAW pernah merayakan malam tahun baru 1 Muharram. Tidak pernah satu kali pun Nabi SAW merayakan tahun baru Islam 1 Muharram. Tidak pernah ada malam lebarannya dan seterusnya. Semoga Allah berikan hidayah. Banyak orang Islam ini saya tidak mengerti kenapa mereka terlalu berani. Malam tahun Masehi mereka adakan acara tablik akbar lah, ceramah lah, zikir akbar lah dan seterusnya. Kenapa ikhwah? Gitu kan? Kenapa harus diadakan acara seperti ini? Dan orang akan menangkap itu adalah acara tahun baru Masehi. Kalau Anda bilang untuk mengalihkan umat Islam, bukan dengan cara kita membuat acara ritual, nanti akhirnya menjadi rutin setiap tahun, gitu kan? Berikan nasihat, sampaikan kepada MUI keluarkan fatwa tidak boleh, jadi umat Islam tidak terus-menerus jadi PR setiap tahun. Kalau kita biarkan akhirnya setiap tahun terus jadi masalah gitu kan? Jadi masalah. Emang umat Islam yang coba merayakan malam tahun baru itu orang yang memang belum paham masalah agama. Kalau Anda larikan kepada acara-acara yang lain, maka akan jadi masalah baru lagi nanti, gitu kan? Akhirnya orang anggap, orang-orang Nasrani lagi rayakan dengan mabuk-mabuk, kita dengan ceramah. Bahkan ada doa bersama di malam tahun baru. Subhanallah. Malam tahun baru tentang lahirnya Isa alaihissalam, tidak ada hubungannya dengan agama kita. Sedangkan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW saja tidak pernah sahabat rayakan, tidak pernah Nabi rayakan. Lalu kita mau rayakan hari lahirnya Isa alaihissalam, bagaimana bisa ini, gitu kan? Jadi tahun baru Isa alaihissalam. Mesti kita paham. Itu tahun barunya orang-orang Masehi. Makanya penanggalan Masehi itu Masehi itu artinya Kristus ya, kita harus tahu. Memang dimulai dengan lahirnya Nabi Isa alaihissalam yang dianggap Tuhan oleh mereka. Seperti itu. Dan kita umat Islam menghormati. Kita menghormati orang Nasara yang mengadakan Natalan, monggo. Mereka mengadakan tahun baru, ya monggo. Itu buat mereka. Yang dibicarakan nahnu muslimin. Kita orang Islam ikut. Itu yang jadi masalah. Maka harapannya umat Islam harus disadarkan. MUI sudah ngasih nasihat ini itu ya tetap kadangkala belum nyampe ya. Tahun baru. Tapi saya yang penting sudah menyampaikan, perkara tetap kamu melakukan hal yang tidak bagus, tanggung jawab sendiri nanti dari kiamat. Nggak usah trompet-trompetan, nunggu jam 12 malam trompetan. Sampai nggak tahu nunggu jam 12 malam untuk sujud kepada Allah tahajud. Kadang-kadang anak perempuannya diumbar kemana-mana, karena itu keluarganya dijaga masing-masing.
Nggak usah untuk merayakan model begitu. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Para pemimpin, pejabat dan sebagainya, daripada membuang-buang uang pada acara-acara yang tidak penting, mari bantu negeri kita untuk berkembang lebih baik. Kita menyadari bahwa bangsa kita banyak kekurangannya. Ada yang masih lapar, ada sekolah, ada fasilitas belum terbangun. Daripada digunakan pada hal-hal yang tidak penting, kenapa kita tidak arahkan dan bersinergi dengan masyarakat mendapatkan nilai kebaikan itu? Begitulah cepatnya hari itu berlalu. Hari berubah menjadi pekan, pekan menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Maka hari-hari yang sudah kita lewati di masa yang lalu, sanggupkah akan pulang kembali? Yang lalu tak dapat terulang kembali. Apakah semua itu berlalu begitu saja? Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kita tegak di atas muka bumi ini, maka sejak itu kita ditanya, apakah kalian kami ciptakan sia-sia? Apakah kamu semua menduga bahwa kami menciptakan kamu, lalu kamu tidak akan kembali menghadap kami? Semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang dapat terucap dari lidah orang beriman selain ucapan Astaghfirullahaladzim. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari kaum itu. Nah, kata menyerupai ini kan harus kita pikirkan dengan jujur dan tertib dan hati-hati. Makanya bukan kok yang tidak dilakukan Nabi Muhammad tidak boleh dilakukan. Boleh melakukan apa saja yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, kecuali yang ada larangannya. Misalnya tahun baru, jangan keluar rumah, sebab kamu nanti masuk agama 3 agama sekaligus. Trompetnya itu Yahudi, kembang apinya itu Majusi, belenya Nasrani. Aku tak bersih, gak oleh iki bunyi-bunyi itu tadi di tahun baru atau bunyinya itu sendiri gak boleh. Siapa yang pertama oleh Allah ditugasi untuk meniup trompet? Israfil. Lalu kau nyarani Yahudi. Di zaman dulu ulama itu memperbanyak jumlah orang Islam. Sekarang itu orang Islam sudah banyak, dikafir-kafirkan semua, dikurangi jumlahnya. Kau itu ngafirno koncomu, ngafirno negara sing kok kondoni tapi kau ndadok segone. Dalam hadis Abu Umair bin Anas dari paman-pamannya sahabat Ansar, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, fadzukira lahul kun'u, disebutkan kepada Nabi SAW, bagaimana kalau kita menggunakan trompet untuk memanggil orang sholat? Maka apa jawab Nabi SAW? Huwa min amril Yahud. Meniup trompet itu termasuk kebiasaan Yahudi. Ditolak oleh Nabi SAW. Karena itu bukan kebiasaan kaum muslimin. Itu kebiasaan Yahudi. Fadzukira lahun nakus. Bagaimana kalau menggunakan lonceng setiap masuk waktu sholat? Maka Nabi SAW bersabda, huwa min amrin nasara. Itu kan kebiasaan Nasrani. Hilang jati diri kita sebagai seorang muslim gara-gara bersikap latah kepada orang-orang kafir. Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Karena sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Bahwasanya orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Akan tetapi kaum muslimin ikut bergembira di malam itu. Merayakan tahun baru bukanlah dari Islam sama sekali. Dia adalah merupakan perayaan kaum Nasara. Kita melihat kaum muslimin meniup trompet, padahal trompet adalah merupakan ciri khas daripada orang-orang Yahudi. Sesungguhnya merayakan atau menambahkan perayaan yang tidak pernah dirayakan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti kita sudah membuat-buat syariat dalam agama ini yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini sesuatu yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah.